Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristu Adi Putri Ilahi, saya Prodi Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang pertama adalah pendahuluan. Mahasiswi yang telah memiliki pekerjaan tetap dan sedang dalam baik keadaan ekonominya, mahasiswi ini mulai merasakan dilema dalam kehidupan dan keuangannya, karena mahasiswi tersebut sudah bisa membeli barang perbelanjaan dengan uangnya sendiri, sehingga dengan mereka mempunyai uang sendiri, mereka biasanya cenderung melakukan perilaku konsumtif untuk mengubah penampilannya, yang salah satunya adalah mengubah gaya hidupnya. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil adalah apakah terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, metode yang saya lakukan yang pertama adalah menggunakan teknik kuantitatif. Alasan saya menggunakan teknik kuantitatif ini untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel. Berhubung dengan judul saya yang memiliki dua variabel yaitu kematangan emosi dan perilaku konsumtif, sehingga saya menggunakan teknik kuantitatif ini. Kemudian populasi. Dari mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari semua jurusan, terdapat kurang lebih dari 1.323 mahasiswi. Kemudian saya menggunakan 250 mahasiswi sebagai sampelnya. Teknik sampling yang saya gunakan adalah menggunakan probability sampling dengan teknik sampel kuota, yaitu di mana dengan menetapkan terlebih dahulu kuota atau jumlahnya. Nah, jumlah tersebut untuk saya teliti adalah sampel yang dengan jumlah 250 mahasiswi. Kemudian tanpa memperlihatkan siapapun yang telah diteliti. Asalkan individu yang saya teliti itu sesuai dengan kriteria, yaitu sebagai mahasiswi, kemudian usia antara 18 hingga 25 tahun. Itu adalah syarat-syarat atau kriteria yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Kemudian untuk pengumpulan datanya, saya menggunakan cara skala Likert, yaitu untuk mengukur sikap atau pendapat, sehingga menggunakan skala Likert memudahkan saya untuk mengetahui tingkat persetujuan terhadap serangkaian pernyataan yang sudah saya buatkan, sehingga saya menggunakan skala Likert itu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswi yang sesuai dengan sampel. Kemudian terdapat hasil yaitu uji normalitas. Saya menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS Statistik 16 for Windows dengan ketentuan jika nilai signifikannya lebih dari 0,5, artinya nilai berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, artinya bahwa nilai tersebut tidak berdistribusi normal. Kemudian adapun hasil dari uji normalitasnya adalah pada kematangan emosi dan perilaku kognitif, yaitu diketahui dengan signifikannya 0,064 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal karena 0,0604 lebih dari 0,05. Kemudian saya menggunakan uji linearitas berdasarkan definition from linearity dengan menggunakan program SPSS dengan hasil 0,022 yang artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif memiliki hubungan yang linear karena 0,022 itu kurang dari 0,05. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan uji hipotesis atau uji korelasi berdasarkan dari hasil nilai Pearson correlation antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif, yaitu dengan hasil negatif 0,145.
lebih dari 0,05 dengan signifikan toilet, yaitu 0,023 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara kematangan emosi dengan perilaku positif. Sehingga dapat dikatakan jika kematangan emosi tinggi, maka perilaku positif yang dilakukan mahasiswa di Universitas Muhammad Indonesia itu rendah. Kemudian dengan uji kategori, pada kematangan emosi dengan kategori tinggi terdapat 19 mahasiswi dengan persentase 7,6%. Kemudian kategori sedang terdapat 225 mahasiswi dengan persentase 90% dan rendah 6 mahasiswi dengan persentase 2,4%. Kemudian pada perilaku konsumtif, mahasiswi dengan kategori tinggi sebanyak 56 mahasiswi dengan persentase 22,4%, dengan kategori sedang 136 mahasiswi dengan persentase 54,4%, dan kategori rendah terdapat 58 mahasiswi dengan persentase 23,2%. Sehingga pembahasan dari hasil tersebut yaitu ujian nominal berjisim normal karena dengan diketahui nilai signifikannya itu 0,04 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal karena 0,04 itu lebih dari 0,05. Yang kedua yaitu uji linearitas dengan hasil signifikan linearitinya yang didapatkan sebesar 0,022 yang artinya kurang dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif memiliki hubungan yang linear karena 0,022 itu kurang dari 0,05. Kemudian uji hipotesis dengan hasil nilai percent correlation antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif yaitu negatif 0,145 lebih dari 0,05 dengan signifikan toilet yaitu 0,023 kurang dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif sehingga dapat dikaitkan dengan penelitian terdahulu terdapat hasil yang sama bahwa terdapat hubungan yang negatif dan korelasi antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif, yaitu tingkat kematangan emosi tinggi, maka tingkat perilaku konsumtifnya rendah. Begitu sebaliknya, jika kematangan emosi rendah, maka tingkat perilaku konsumtifnya tinggi. Dan tergolong kategori sedang, yaitu pada variabel kematangan emosi, terdapat 225 mahasiswi dengan persentase 90%, dan variabel perilaku konsumtif, yaitu terdapat 136 mahasiswi dengan persentase 54,4%. Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi ini tergolong sedang dan tidak banyak pula yang meneliti menggunakan populasi mahasiswi. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan untuk mengetahui gambaran hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi di Universitas Sidoarjo. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan skripsi ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Billahi fisik walil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.